Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapami Channel. Pada kesempatan kali ini BFC ingin membahas tentang masalah orang yang ketika mempelajari ilmu spiritual kebatinan gitu kan, mengalami yang namanya itu gangguan jiwa, gila ataupun depresi. Nah, jadi BFC kebetulan karena ada yang mempertanyakan ini, dan juga ketika BFC melakukan perjalanan ke daerah Riau Pekanbaru yang sambil berziarah ke makamnya almarhum kakek BFC, di situ juga BFC melihat dan mendengarkan pernyataan bahwasanya ada daerah situ orang yang depresi, yang mungkin kita bilang gila, dan saat itu dia sering ketika mengalami itu membahas tentang keilmuan terus. Nah, jadi BFC berdasarkan itulah membuat video kali ini tentang tentang masalah gangguan jiwa ketika mempelajari ilmu kebatinan. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sobat BFC semua tidak salah paham, dan jangan lupa untuk tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Tidak hanya sekali, 2 kali, ataupun 3 kali BFC mendengar tentang orang yang mempelajari ilmu kebatinan, spiritual ataupun istilah toriko, ketika dia mempelajari itu mengalami namanya gangguan jiwa, gila, depresi, banyak hal yang membuat hilangnya kesadaran diri. Nah, jadi di sini juga beberapa hari yang lalu juga ada yang mempertanyakan melalui Instagram, dan dia juga mengakui bahwasanya dirinya juga mengalami hal yang sama, depresi, bahkan sedikit-sedikit sering kesurupan sehingga hilang kesadaran. Dan juga seperti yang BFC bilang tadi, bahwasanya ketika BFC melakukan perjalanan yang saya niatnya itu silaturahmi dan berziarah ke makamnya kakek, mendiang kakek gitu kan, dari kesaksian mungkin ya kita bilang ya paman saya sendiri, bahwasanya ada di sekitar situ yang memang gila, dan nanti dia sering kayak melakukan ceramah atau tausiah gitu, dan ngomong-ngomong gak jelas di tengah malam, bahkan sering di maghrib di waktu maghrib gitu, nanti sekitar pagi juga pernah gitu saya dengar. Dan pengakuannya itu bahwasanya ketika dia ada orang duduk seperti ini gitu, ngobrol kita bilang ya, kayak duduk ngobrol-ngobrol, nanti dia datang, dan saat itu pertama pengumuman pembicaraan bagus, lalu beberapa menit kemudian pembicaranya tuh beralih ke sedikit ilmu segala macam seperti itulah, sehingga kayak terobsesi yang namanya kebatinan ataupun keilmuan, yang hal-hal berkaitan dengan hal-hal gaib. Nah, jadi di sini BFC akan menyampaikan bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan spiritual atau kebatinan itu jangan sesekali itu dipaksakan, karena memang udah banyak juga di video-video sebelumnya BFC mengingatkan kembali gitu kan, bahwasanya untuk mempelajari spiritual atau kebatinan gitu kan, itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa yang namanya itu dikejar, tidak bisa yang namanya itu terobsesi. Mungkin aku harus cepat bisa nih, harus cepat bisa kayak melihat hantu gaib segala macam. Nah, itu yang harus diperhatikan, karena memang dari kesaksian sahabat kita yang melakukan yang DM ke IG-nya BFC, dia mengakui bahwasanya dia juga memang pada saat itu terobsesi, pengen cepat bisa, pengen cepat yang melihat hal-hal yang mungkin di luar nalar gitu. Nah, jadi ketika itu karena dia selalu kejar-kejar dengan rasa penasaran itu, yaitu alhasil itu adalah jebakan yang namanya ya mungkin setan atau jin yang negatif, sehingga membuat dia merasa seperti terganggu jiwanya, depresi, banyak hal, sehingga menghilangkan yang namanya kesadaran. Nah,
sering juga BFC mengingatkan pada sahabat BFC yang juga mempertanyakan ataupun ingin seperti apa ya, belajar, tetap yang namanya apalagi sama BFC itu yang BFC arahkan pertama kali adalah kesabaran. Tetap sabar dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran spiritual ini, apalagi yang memang BFC yang apa ya, dengan aliran yang zikir gitu kan. Dan zikir ini tidak bisa juga kita paksakan gitu. Awalnya dulu memang BFC pribadi mungkin ada jumlah, ada ketentuan, harus sekian ribu, harus sekian puluh ribu. Oke, awal untuk membiasakan tidak apa-apa, tapi nanti ketika sudah terbiasa, ya pastikan apa yang kita lakukan, apa yang kita zikirkan itu timbulnya dari hati, dan itu berawal dari namanya keikhlasan. Nah, itu baru kenapa setiap orang muslim lah kita bilang kan, apapun kegiatannya itu pasti yang pertama kali ditulis adalah niat. Nah, itu kunci yang pertamanya. Makanya ketika kita mempelajari hal-hal seperti ini, spiritual ini, yang dasarnya itu jangan yang niat yang enggak ataupun yang mau begini, ya tetap niat itu untuk memperbaiki diri, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang BFC pelajari juga kan tentang zikir, tentang istilah ma'rifatullah gitu. Yang dasarnya itu adalah memang untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jangan yang begitu niatnya langsung wah, aku berzikir sekian ribu, harus besok mudah-mudahan bisa lihat hantu gitu. Ya jangan, karena itu udah niatnya itu udah pasti menyimpang. Nah, sama misalnya kayak contohnya ya, amalan, ada amalan ya memang bagus, amalan tuh ya berasal dari Al-Quran, tapi ketika niatnya itu bergeser sedikit saja, maka yang didapatkan ya juga bergeser. Makanya kadang ada amalan yang mungkin kita bilang bakal mungkin ya surat Sulaiman gitu, yang mungkin yang banyak dibilang orang untuk yang karismatik, aura segala macam, betul memang bagus gitu. Tapi kalau ketika niatnya itu misalnya untuk mengapakan ya lawan jenis segala macam, itu ya udah pasti nanti ujung-ujungnya pun pasti yang didapat juga beda gitu. Karena pengamalan ini pasti niatnya itu ya untuk mendekatkan diri, untuk memperbaiki diri. Karena kalau udah dia lari niatnya dari tujuan awal ataupun tujuan yang memang seharusnya kita kejar, itu pasti hasilnya berbeda. Makanya itu tadi kan harusnya niatnya untuk membersihkan diri, mendekatkan diri, tapi dia niatnya untuk mungkin mempertajam bahasanya mata batin, untuk bisa melihat jin-jin, sosok segala macam. Mungkin yang di sini kalau mungkin sahabat cuma lihat, mungkin kalau dia di kamera, kalau memang sahabat cuma punya mata batin, silakan cek ini yang di sini, yang di sini, ya pasti kelihatan. Tapi kalau memang ya yang mungkin nggak peka, ya mohon maaf gitu kan. Tapi kalau peka pasti nih saat BFC ngeposting apapun itu pasti ada yang komen yang di sini inilah, yang di sini, ya udah gitu. Tapi BFC nggak ambil pusing, karena memang niatnya itu untuk pertama ialah berbagi pengetahuan tadi tentang masalah yang mungkin sering dialami oleh ahli waris, leluhur, tentang ilmuannya ataupun orang-orang yang mempelajari ilmu kebatinan ataupun spiritual. Nah, karena BFC pribadi aja tidak pernah memaksakan, karena ketika kita belajar, mungkin BFC dulu sempat belajar gitu kan selama 2 tahun atau beberapa inilah gitu kan. Pada hari ini BFC ketika mempelajari atau berzikir itu kan, ketika memang moodnya enak gitu kan, ya alhamdulillah gitu kan, ya bisa banyak yang didapat gitu. Tapi ketika nanti mungkin di di pekerjaan kita tuh banyak pekerjaan yang memang belum selesai, baru mungkin banyak tuntutan pekerjaan yang memang harus diselesaikan, lalu mungkin malamnya ataupun hari itu juga pada waktu yang berbeda kita harus belajar, ketepatan juga belajar tarikat ataupun zikir tadi. Ya pastinya di sana itu udah nggak, moodnya tuh karena nggak enak dari awal pergi. Ketika kita belajar itu pastinya agak lain dari yang biasanya. Pasti
guru itu nanti mempertanyakan kau kenapa, ada masalah atau apa, pasti ya kita nanti sharing gitu kan. Ya memang ketika ada saran-saran dari guru itu bahwasanya ketika kita belajar hal-hal yang dunia yang memang berkaitan dengan pekerjaan itu ya harus ditinggalkan. Tapi namanya kita manusia biasa gitu, namanya pemikiran itu sedikit banyaknya pasti teringat yang namanya pekerjaan apa itu yang berkaitan memang pekerjaan kita sehari-hari. Ya maklum wajar gitu, tapi kan kita terus belajar, jangan ini, tapi jangan dipaksakan, harus bisa dipaksakan ya enggak, karena yang si A dengan si B pasti beda yang dia dapat, dan si A si B juga nanti ketika memahami suatu proses itu juga berbeda, dan juga si A si B ini nanti kemampuannya, keahliannya itu juga pasti berbeda gitu. Walaupun ada samanya tapi tetap ada perbedaannya, 30% itu pasti ada perbedaannya gitu. Jalurnya itu mungkin ini jalur pengobatan, ini yang pengobatan lebih mungkin ke arah yang pijat atau segala macam terapi, ini yang ini ke arah emang yang berkaitan dengan non medis ya, ruqyah atau segala macam itu yang BFC alami seperti itu. Nah mungkin ya itu yang bisa BFC jabarkan, mungkin pada video kali ini cukup jelas yang BFC sampaikan ya. Ya kalau memang tidak pertanyaan-pertanyaan silahkan DM BFC, BFC akan menanggapinya. Mungkin itu yang bisa BFC sampaikan pada video kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.